Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 52 RPLG akan mempresentasikan proposal bisnis sederhana Gerakan Kewirausahaan Nasional 2023 yang dimana proposal bisnis ini atau bisnis sederhana ini kami beri nama 5 yang artinya 5. Kami dari kelompok 5 jadi mengambil nama 5 untuk sebuah bisnis keripik singkong. Di sini kami ada 5 mahasiswa. Yang pertama saya sendiri, Eka Susilawati dari Pokja Rembang. Kemudian ada Dewi Apriliani dari Pokja Rembang. Ada Arik Arianti dari Pokja Rembang. Kemudian Heni Fitria Dwi Ulia dari Pokja Rembang. Dan ada Novita Sari dari Pokja Sragen. Kami semua dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nama usaha kami adalah 5 yang artinya 5 dan di bidang usaha produk makanan ringan atau snack. Jenis produk kami adalah keripik singkong rasa-rasa dan alamat bisnis kami ada di Ruko Desa Sumber RT 4 RW 5 Sumber Rembang. Yang pertama, identifikasi peluang bisnis. Makanan yang merupakan kebutuhan pokok manusia dalam kehidupannya kini semakin berkembang. Kebutuhan pokok tersebut bukan hanya makanan berat seperti nasi, bubur, roti, dan makanan pokok lainnya, tetapi makanan ringan atau yang sering disebut snack kini sudah menjadi hal yang pokok untuk dibutuhkan masyarakat dari berbagai tingkat umur. Hal ini terbukti dengan adanya banyak produk snack yang ditawarkan oleh perusahaan besar maupun kecil dan dipasarkan di warung-warung ataupun toko-toko dan juga supermarket. Di wilayah Rembang sendiri, peluang bisnis snack sangat terbuka lebar bagi para pelaku bisnis. Dilihat dari banyaknya penduduk Rembang yang berstatus mahasiswa yang datang dari berbagai kota, mereka cenderung menyukai jenis jajanan atau makanan ringan untuk dikonsumsi karena bersifat praktis serta dapat dimakan kapanpun dan dimanapun. Selain itu, banyak toko-toko agen makanan kecil sehingga memudahkan pelaku usaha untuk mendistribusikan produknya tanpa harus membuang banyak tenaga untuk menjajakan produk secara langsung dengan konsumen akhir. Untuk membuat konsumen lebih leluasa menikmati snack yang bervariasi, saya menawarkan produk keripik singkong dengan berbagai rasa yang saya beri nama 5. Biasanya keripik singkong ini ada di daerah Rembang, bercita rasa manis dan asin. Namun, usaha saya ini akan memproduksi keripik singkong dengan rasa original, stroberi, nanas, durian, mocha, keju. Selain memiliki rasa yang variatif, produk ini dilengkapi dengan saus rasa yang menggugah selera. Yang kedua, penjelasan produk. Produk pembuatan ini tidak begitu sulit karena bahan mudah didapatkan dan tidak membutuhkan terlalu banyak proses. Untuk membuat produk ini saya membutuhkan bahan utama singkong. Yang kalau di tempat kami itu namanya singkong Raja Nangka atau singkong madu seperti itu, dan minyak goreng serta bahan membantu yang terdiri dari gula, garam, sari buah seperti stroberi, nanas, durian atau perasa mocha dan keju. Selain itu, untuk memproduksinya juga membutuhkan peralatan seperti pisau, alat memasak, pemotong, baskom, wajan, serok, susuk, serta nampan. Yang ketiga, latar belakang bisnis. Alasan saya menawarkan produk ini adalah di zaman modern ini, snack khususnya keripik singkong sangat diminati oleh masyarakat dari berbagai golongan dan berbagai tingkatan. Namun keripik singkong yang ada di daerah Rembang hanya memiliki cita rasa manis dan asin. Mungkin cita rasa manis dan asin yang sangat cenderung membuat konsumen mudah bosan. Oleh karena itu, saya ingin memberikan cita rasa ya keripik singkong dengan variatif atau dengan berbagai rasa atau dengan saus rasa agar konsumen bisa mengeksplorasi berbagai cita rasa keripik singkong.
Tujuan didirikan usaha ini adalah yang pertama untuk mewujudkan misi saya dan teman-teman untuk berwirausaha. Yang kedua, memperoleh keuntungan usaha. Yang ketiga, menambah penghasilan yang kelak bermanfaat bagi diri saya dan teman-teman, terutama keluarga dan orang lain. Yang keempat, menerapkan konsep kewirausahaan yang telah saya pelajari dan teman-teman pelajari di sekolah dan di seminar-seminar yang saya ikuti. Selanjutnya, yang kelima adalah memanfaatkan produk pertanian lokal yang menjadi produk yang lebih inovatif. Yang keenam ialah menembus pasar lokal serta internasional. Selanjutnya, potensi bisnis. Produk ini memiliki peluang bisnis yang sangat menjanjikan karena belum banyak produsen keripik singkong di Rembang yang memberikan cita rasa yang variatif dan inovatif. Untuk selanjutnya adalah analisis SWOT yang akan dipresentasikan oleh Bunda Dewi Apriliani. Kepada Bunda Dewi Apriliani, saya persilahkan. Terima kasih Bu Eka atas kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan bab 2, yaitu analisis SWOT. 1.1 Faktor internal, strength. A. Keunggulan produk. Saya mengangkat produk yang variatif dan inovatif serta ditunjukkan untuk semua segmen pasar sehingga penjualan lebih besar. B. Bahan baku. Bahan baku pembuatan produk ini mudah diperoleh karena saya menggunakan bahan baku produk pertanian lokal. Pohon singkong banyak ditanam oleh masyarakat serta perkebunan di daerah Rembang. C. Tempat produksi yang strategis memudahkan untuk melakukan pendistribusian agar sampai ke tangan konsumen. 2. Weakness. A. Belum memiliki cukup pengalaman. Pengalaman untuk memulai usaha masih sangat minim dan merupakan pokok masalah yang harus diatasi. B. Penggunaan limbah. Belum ada rencana dan ide untuk mengolah kulit singkong yang merupakan limbah produksi. 2.2 Faktor eksternal. 1. Opportunities. A. Banyak konsumen. Produk ini ditunjukkan pada semua golongan dan tingkat umur, sehingga konsumen produk ini adalah seluruh lapisan masyarakat. B. Pemasaran. Pemasaran produk ini bisa dibilang cukup mudah karena kedekatan tempat produksi dengan masyarakat. 2. Trend. 1. Keacuhan konsumen. Terkadang ada orang yang tidak begitu menyukai produk yang baru dan dirasa aneh. Selanjutnya akan disampaikan Bunda Arik. Monggo Bunda Arik dipersilahkan. Terima kasih kepada Bunda Dewi Apriliani atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke bab 3 tentang perencanaan bisnis. Sasaran dan target pasar. Sasaran saya adalah seluruh lapisan masyarakat di berbagai umur. Untuk itu, saya melalui promosi di organisasi kampus dan luar kampus yang saya ikuti, serta masyarakat sekitar. Selanjutnya, saya akan promosi ke toko-toko dan koperasi mahasiswa. Untuk program jangka panjang, saya merencanakan untuk membuka tempat usaha yang lebih besar dan membuka cabang di berbagai daerah untuk kemudahan perindustrian pada masyarakat. Pembiayaan. Biaya tetap atau fixed cost per tahun. Peralatan yang digunakan adalah sebagai berikut: nama barang, kompor gas, pisau, pasrahan, baskom besar, wajan, serok plus susuk. Jumlah barang sekian, harga satuan bisa langsung dilihat, jumlah harga dan total semua Rp577.000. Biaya variabel atau variabel cost per bulan. Nama barang, singkong, minyak goreng, gula, sari buah stroberi, sari buah nanas, sari buah durian, sari rasa mocha, keju, pembungkus gas. Dengan jumlah barang sekian, harga satuan sekian, jumlah harga totalnya semua Rp4.298.500. Biaya total per bulan. Biaya total itu terdiri dari jumlah fix
Biaya total terdiri dari jumlah fixed cost ditambah dengan jumlah variable cost. Tadi jumlah fixed cost-nya sejumlah 577.000 ditambah jumlah variable cost-nya 4.298.500, jadi totalnya 4.875.500. Selanjutnya biaya dan harga per unit. Biaya tetap yang dibutuhkan untuk 1 bulan adalah 577.000 dibagi 12 bulan sama dengan 48.100. Total biaya produksi yang dikeluarkan per bulan adalah 48.100 ditambah 4.298.500, jadi totalnya 4.923.500. Biaya per unit adalah total biaya produksi selama 1 bulan dibagi jumlah produk yang dihasilkan per bulan, yaitu 4.923.600 dibagi 2.250 yang hasilnya jadi Rp2.188. Harga jual per unit adalah Rp3.000. Selanjutnya modal awal. Modal awal itu terdiri dari biaya tetap ditambah biaya variabel 11 bulan. Biaya tetap itu 577.000 ditambah 4.298.500, totalnya menjadi 4.875.500. Selanjutnya analisis titik impas atau break even point. Break even point atau BEP, harga sama dengan total biaya produksi selama 1 bulan dibagi produksi. Total biaya produksi selama 1 bulan yaitu 48.100 ditambah produksinya 4.298.500 yang totalnya jadi 4.923.600. Harga jual per unit sama dengan 3.000. BEP produksi sama dengan total biaya produksi selama 1 bulan dibagi harga per unit, yaitu 4.923.500 dibagi 3.000, yang hasilnya 1.641 bungkus. Jadi untuk mencapai titik impas maka dalam 1 kali produksi yang harus terjual adalah sebanyak 1.641 bungkus dengan harga Rp3.000. Selanjutnya analisis keuntungan. Pendapatan sama dengan 5 yang terjual dikali harga jual sama dengan 2.250 dikali 3.000, yaitu pendapatannya 6.750.000. Total biaya produksi dalam 1 bulan yaitu 4.923.600. Keuntungan terdiri dari pendapatan dikurangi total biaya produksi. Pendapatannya 6.750.000 dikurangi total biaya produksi 4.923.600, jadi keuntungannya yaitu 1.826.400. Jadi keuntungan yang diperoleh dengan menjual 2.250 bungkus 5 dengan harga 3.000 per bungkus dalam 1 bulan adalah 1.826.400. Selanjutnya pengembalian modal. Total biaya produksi dibagi laba usaha. Total biaya produksinya tadi 4.923.600 dibagi laba usahanya 1.826.400 sama dengan 3 bulan. Catatan, dalam 1 bulan diproduksi 2.250 bungkus 5 yang harus dijual per hari 2.250 dibagi 30 sama dengan 75 bungkus. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bunda Heni Fitria Dwi Ulia. Kami persilahkan. Terima kasih Bunda Ari atas kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan bab 4 studi kelayakan. 1. Lokasi.
Produksi FIV ini dilakukan di salah satu tempat kos di Duku Desa Sumber, RT 4 RW 5 Sumberbang. Di sini saya menempati salah satu ruko yang tepat berada di rumah kos bagian depan. Ruko ini memiliki pemilik kos yang diserahkan penggunanya pada penghuni kos. Lokasi ini sangat strategis karena berada di daerah pasar kecamatan. Saran dan prasarana. Sarana yang tersedia di tempat produksi adalah adanya air bersih untuk melakukan produksi dan adanya listrik yang memadai. Selain itu, untuk saya menggunakan media sosial, Facebook, Twitter, dan blog, serta pamflet untuk memberi informasi produk pada konsumen. Sumber daya manusia. Untuk usaha awal, saya membutuhkan 1 orang manajer, 4 orang sebagai karyawan produksi, serta 2 orang bagian pemasaran. Untuk 1 orang sebagai karyawan produksi, saya mengambil dari saudara saya yang sudah berpengalaman dalam pembuatan keripik singkong dan hanya memerlukan sedikit pelatih untuk menjadikan keripik singkong menjadi vive. Selain itu, saya akan mengambil dari teman ataupun masyarakat sekitar untuk menjadi karyawan dengan seleksi yang benar-benar matang. Hal ini saya lakukan untuk meningkatkan kualitas produk serta dapat meningkatkan keuntungan. Untuk saat ini sumber daya manusia sudah ada namun belum mencapai jumlah yang dibutuhkan. Namun hal ini sudah menjadi modal yang luar biasa bagi usaha yang akan saya rintis. Selanjutnya presentasi akan disampaikan oleh Bunda Novita. Monggo Bunda Novita dipersilakan. Terima kasih Bunda Ulia atas kesempatannya. Bab 5, Real Business Plan. Rencana manajemen. Yang pertama, strategi pemasaran. Meskipun banyak sekali produsen keripik singkong, tetapi untuk rasa pastilah berbeda-beda. Oleh karena itu, kita harus memiliki strategi pemasaran agar keripik singkong kita lebih dikenal oleh masyarakat atau konsumen. Untuk tahap-tahap penyusunan strategi pemasaran antara lain: A. Pengembangan produk. Untuk pengembangan produk akan kita lakukan dengan cara memberi berbagai varian rasa. Misalnya, rasa keju, balado, jagung manis. Pengembangan wilayah pemasaran. Untuk wilayah pemasaran, kami akan memasarkan pada teman-teman mahasiswa, dosen, dan tetangga rumah. Setelah itu, pemasaran akan kami perluas dengan menitipkan di toko-toko, koperasi, minimarket, supermarket, dan secara online. Kegiatan promosi. Kegiatan promosi akan dilakukan secara langsung, yaitu dari mulut ke mulut, media sosial, iklan di media cetak, serta iklan di radio. Pembelian kolektif, kami akan menyarankan konsumen untuk membeli dalam jumlah karton yang berisi per kartonnya 24 piece. Karena kami akan memberikan harga yang lebih ekonomis jika dibandingkan dengan pembelian satuan. Untuk strategi produksi, kami akan selalu menjaga kualitas keripik singkong kami dengan berbagai varian rasa. Produksi akan dilakukan setiap hari untuk pemenuhan permintaan pasar. Yang ketiga, strategi pengelolaan sumber daya manusia. Adapun tahap-tahap pengelolaan sumber daya manusia antara lain, seleksi karyawan. Kami akan menyeleksi karyawan sesuai dengan bidangnya dengan menerapkan KSA atau Knowledge, Skill, and Ability. Contoh, untuk bidang keuangan, kami akan merekrut karyawan yang memahami tentang akuntansi. Pelatihan karyawan. Karyawan yang terpilih akan diberi pelatihan sesuai dengan bidangnya untuk mempertahankan kualitas dan ciri khas keripik singkong yang kami produksi. Sistem remunerasi yang seimbang dan adil. Pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan. Namun, tidak menutup kemungkinan kami akan memberikan bonus pada karyawan yang memiliki produktivitas tinggi dan sungguh-sungguh dalam bekerja. Strategi penetapan harga. Strategi penetapan harga. Strategi pemasaran, penetapan harga jual agar dapat diterima oleh masyarakat. Yang kedua, kualitas dan inovasi produk. Mempertahankan kualitas produk dan selalu berinovasi untuk perkembangan perusahaan. Yang ketiga, harga pesaing. Kami akan melakukan survei harga pesaing untuk
menentukan harga keripik singkong kami. Untuk struktur organisasi terdiri dari direktur, manajer produksi, dan manajer pemasaran. Untuk proses produksi, yang pertama, kupas singkong, yang kedua, rendam singkong yang telah dikupas dan direndam ke dalam air bersih selama kurang lebih 20 menit. Kemudian, potong tipis singkong menggunakan alat khusus atau pasahan agar tebal tipis singkong dapat sama. Kemudian setelah itu, rendam dalam baskom yang berisi air, gula, dan perasa. Lalu, panaskan minyak goreng hingga 190 derajat Celcius. Kemudian goreng singkong hingga kuning keemasan dan tidak lembek. Setelah itu, angkat lalu tiriskan. Demikian untuk bab 5. Waktu saya kembalikan ke... Terima kasih teman-teman semua yang sudah mempresentasikan secara detail bisnis sederhana kita yang kita beri nama Five. Keripik singkong ini berbeda dengan jenis keripik singkong yang ada di pasaran, dengan menawarkan harga yang relatif sama di pasaran, namun keripik singkong ini memberikan varian rasa yang menarik sehingga masyarakat mendapatkan kepuasan yang lebih. Produk ini ditujukan pada semua lapisan masyarakat yang pendistribusian produknya langsung sampai ke tangan konsumen dilakukan dengan secara langsung dari produsen ke konsumen serta melalui toko-toko dan koperasi. Produk keripik singkong ini diproduksi dengan proses produksi yang sederhana dan membutuhkan keterampilan oleh si produsennya. Oleh karena itu, perusahaan kami akan secara kontinu melakukan inovasi pada produk sehingga tidak membuat kejenuhan konsumen pada produk kami. Terima kasih. Mungkin cuma itu yang bisa kami sampaikan dari bisnis sederhana kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.